Terus dia yang milih aku gitu. Sewaktu interview itu kan majikan kan apa minta saran sama temanku itu, kamu suka nggak sama ini pembantu baruku, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang ya udah, katanya tadi bang yang dulu kan aku masuk itu, yang dulunya di intermediate aku masuk hari Kamis, pembantu yang dulunya baru hari Rabu keluar dari situ di intermediate 7 bulan dia. Jadi aku emang jobku kungkung. Aku pagi jam 8:30 aku ke rumah majikanku sampai malam mereka selesai makan di sana. Terus aku pulang ke rumah kungkung. Jadi aku nginep di rumah kungkung. Jadi aku mandi apa segala barangku di rumah kungkung semua. Terus ya aku tahu diri lah. Dia peraturannya karena dia pembantu lamanya udah lama di situ. Jadi aku ya gimana, aku maksimalin, aku adaptasi sama memajikan, sama kungkung, terus sama teman baruku ini. Ya temanku ini. Terus dia itu ya terlalu kayak maksudnya waktu minggu kemarin kan dia waktu aku di rumah sakit kan jatahnya dia libur, hari Minggu kan libur. Terus aku di rumah sakit jadi dia nggak libur. Terus minggu kemarin itu dia 2 hari libur. Terus? Ya aku yang denger, aku perhatiin apa yang dia obatnya kungkungnya kerja yang aku kan kalau dianya libur aku nggak ke rumah majikan. Jadi aku di rumahnya kungkung ya bersih jaga kungkung, ngasih makan apa segala macam. Terus aku kan baru 1 minggu, aku belum begitu dalam memahami. Iya, belum memahami gitu. Terus pas hari Minggu, dia 2 hari libur, hari Senin. Aku pikir kan itu cucian baju itu kan belum kering. Dia hari Senin aku masuk ke rumah majikan, kerja di rumah majikan. SMS itu foto semua. Ini apa baju semua, ini rumah berantakan, apa kungkung juga gini ngadu sama aku. Aku tuh udah semestinya mungkin aku ingat aku jadwal aku bahkan aku tak tulis jam segini ngasih kungkung obat, jam segini aku bersih jam segini aku kungkung harus mandi, jam segini aku kungkung harus merhatiin dia. Terus aku kan dikasih kamar sama dia, sama pembantunya itu. Ya aku terus rambut kumis. Masalah rambut 1 helai aja ribut jatuh rambut jalan. Sedangkan aku kalau masuk ke kamar mandi itu ya kacamataku ya copot, mau masuk ke kamar mandi masa pakai kacamata. Keluar dari kamar mandi ada rambut jatuh pagi-pagi jam 5:30 dia udah SMS sama, Mbak, kamu nggak lihat ya itu rambut kamu jatuh di kamar mandi, sampai nggak lihat matanya ya. Ya Allah aku pulang dari sana dari rumah majikan aku jam 10, kan janjinya majikan karena waktu interview kamu jam 8:30 atau jam 9 aku sambil selesai makan, kita selesai makan kamu pulang ke rumah kungkung. Tapi ternyatanya itu enggak waktu hari-hari pertama itu sampai jam 11 aku baru pulang dari sana sampai rumah itu pembantu itu marah-marah sama aku baru lagi mau sholat, enggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Aku lagi masih pakai masih duduk di sajadah itu. Dia marahnya kayak aku ini di sini rumah ini aku yang majikanku tuh udah masrahin aku sebegitu pasrahnya kamu tuh udah enaknya aku kasih kamu kamar fasilitas yang baik, kamu tuh enggak ini maksudnya enggak mau denger peraturan omonganku. Terus aku ngomong, aku diam aja aku nggak ngeladenin. Terus sampai pagi, sampai aku nggak bisa tidur pagi. Dia ngadu ke aku karena aku nggak ladenin. Dia pergi ke rumah majikan sampai jam 1:30 malam. 1:30 malam. Terus pagi, ya itu ribut lagi masalah rambutku 1 helai jatuh di kamar mandi. Terus aku nggak ngeladenin. Terus dia pulang dari rumah majikan, katanya Mbak Sofi, katanya kamu besok nggak usah ke rumah majikan, kamu di sini, katanya aku ngeliatin aku
gimana kerja lagi dipahami lagi, ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus aku di situ nggak ke rumah majikan, ya aku bersih apa lah. Terus aku dia pagi-pagi buta itu 5:30 itu ngelibetin masalah rambut. Dia telepon lagi sama majikan, ini katanya pembantu nggak mau denger saya, itu terserah Cece katanya apa, tatanya ke sini katanya ke rumah saya katanya. Omongin dia pembantu, aku capek katanya, dia ngomong kayak gitu. Terus majikanku datang, terus aku ngomong, musi tate, saya udah maksimalin kerja saya. Kalau tata yang mau pakai saya, alhamdulillah. Kalau nggak mau pakai, saya apa boleh? Saya udah maksimalin, saya pahamin kerja saya gimana. Terus aku ngomong sama temanku ini, kamu yang ngejang saya bilang. Kalau kamu nyesal ngejang saya, ngomonglah sama majikan. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau ribut, aku udah maksimalin gimana kerja aku. Kamu 2 pembantu? Ya kan yang satunya yang lama itu yang jaga kungkung itu udah 3 kontrak, Miss, udah 6 tahun di situ. Nah, aku tadinya kan aku kan bilang sama Miss, aku pernah bilang aku nggak mau 2 pembantu. Tapi kan karena nggak ada waktu, enggak. Kamu waktu itu mepet? Iya, waktu itu aku mepet, aku nggak apa-apa lah. So, yang penting aku terus gaji standar juga aku nggak apa-apa. Karena aku waktu mepet, aku pikir dia tuh mau pulang, Miss. Nyatanya sampai di sini dia nggak pulang. Makanya aku pernah bilang ada rasa bimbang gitu. Karena aku bilang aku sama Miss kan, aku ada rasa bimbang. Kan waktu interview itu bilang dia nanti kalau kamu 1 bulan di sana belajar, terus pembantuku mau pulang. Nyatanya nggak pulang. Ya. Kamu di situ berapa lama sayang? Sudah 1 bulan kah? Belum. Maka dari itu yang sabar. Dan namanya ikut orang, kamu belum 1 bulan, kamu menggeser posisi pembantu yang lama, ya butuh waktu. Menggeser gimana? Sebentar. Kan sudah dibilang kalau suatu saat kamu sudah bisa, dia pergi. Paham nggak? Enggak, dia nggak pergi. Gimana? Dia nggak pergi. Dari mana kamu tahu dia nggak pergi? Dia nggak pulang. Kan tadinya kan aku pikirkan dia majikanku ngomong kayak gitu. Atau aku mungkin salah paham dia. Nanti kalau kamu udah tahu, udah bilang dia pulang. Tapi nyatanya nggak pulang, dia cuma cuti. Kan kamu sendiri belum bisa kerja tuh Mbak, paham nggak maksud tuh? Kamu sendiri belum bisa kerja. Kalau aku nggak usah majikan, aku 2 pembantu. Sekarang Mbak Susi sama Mbak Siti. Aku itu nggak bisa mecap Mbak Susi kalau Mbak Sitinya nggak bisa menguasai. Paham nggak maksudku? Kenapa? Sekarang Mbak Susi jarang sudah. Dia di rumahku satunya. Karena Mbak Siti sudah menguasai. Paham nggak maksudku? Jadi Mbak Siti itu pembantunya mertuaku, Mbak Susi itu pembantuku. Lah kenapa aku dari awal tetap butuh dua-duanya? Karena Mbak Siti ini nggak bisa apa-apa. Masih belajar lali kono, lali kene, lupa ini, lupa itu. Jadi Mbak Susi sendiri pingin pulang Indonesia. Dia itu sudah pingin pulang. Tapi saya tidak ngizinkan dia pulang selagi Mbak Siti nggak pinter. Begitu juga dengan majikamu sayang. Kamu pertama kali masuk kerja sudah masuk rumah sakit 3 hari. Dan sekarang belum sampai 1 bulan. Saya cuma minta sabar, penyesuaian. Paham nggak maksudku? Kamu nggak salah. Cuman memang butuh waktu penyesuaian. Jadi kamu bilang katanya mau pergi, ternyata enggak, sampai sekarang Ya, masih enggak, ada. maksudku Miss, aku pikirkan tadinya dia mau pergi pulang lepas gitu, ternyata enggak, dianya enggak pulang lepas, cuma cuti aja nanti balik lagi gitu. Dan sekarang dia cuti pun nggak boleh cuti karena apa? Karena kamu belum menguasai. Iya, itunya. Aku ngerti itu, aku ngerti Miss. Mungkin dia kira nanti setelah ini dia sendiri kerja sendiri. Aku pikirkan nanti kan tadinya kan waktu interview Dia kan, sendiri yang salah paham. Iya, Paham dia nggak salah maksudku? Dia sendiri yang salah paham. Dikatakan bahwa dia secepatnya masuk biar bisa paham, mbaknya itu mau pulang cuti. Paham nggak maksudku? Jadi salah pahamnya dari awal sebenarnya. Salah paham itu dari awal, Mbak.
Paham nggak maksudku? Iya, salah paham dari awal aku apa ya. Oke, makanya- sekarang terlepas dari semua itu, kamu pribadi maunya apa?